Kabar baik datang dari lini belakang Persib. Layvin Kurzawa makin menjanjikan. Kabar baik datang dari Persib. Layvin Kurzawa mulai menunjukkan perkembangan signifikan setelah sempat diragukan performanya di awal kedatangan. Bek asal Prancis tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik karena dinilai belum mampu tampil maksimal bersama permainan tim Persib. Adaptasi yang belum sempurna membuatnya kesulitan mengimbangi tempo permainan, bahkan sempat dianggap belum sesuai ekspektasi besar. Namun kondisi itu perlahan berubah. Pelatih fisik Persib, Miro Petrit, memastikan perkembangan positif terus ditunjukkan sang pemain. Menurutnya, Kurzawa memang datang dalam kondisi belum ideal, sehingga membutuhkan waktu untuk kembali ke level kebugaran terbaiknya. Layvin Kurzawa sudah semakin membaik dari hari demi hari. Memang dia datang dalam kondisi yang tidak 100%. Tapi seiring berjalannya latihan, dia kini sudah semakin membaik, buka Miro Petrit. Proses latihan yang konsisten mulai menunjukkan hasil. Kurzawa kini terlihat lebih siap dalam menghadapi tekanan pertandingan kompetitif. Ia juga mulai beradaptasi dengan gaya bermain Persib yang membutuhkan kecepatan serta ketahanan fisik dalam setiap pertandingan. Bahkan sekarang Layvin Kurzawa mengalami peningkatan yang menjanjikan hingga seperti sudah 100%. Terlihat dalam 9 laga terakhir, dia sudah dalam kondisi yang 100% tentu saja, ujar Miro Petrit. Peningkatan ini menjadi sinyal positif bagi lini belakang Persib yang membutuhkan stabilitas dalam menghadapi sisa pertandingan musim ini. Selain Kurzawa, kondisi tim secara keseluruhan juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik setelah melewati masa libur kompetisi. Miro Petrit menyebut rata-rata kebugaran pemain kini berada di angka 90% dan terus meningkat dalam sesi latihan. Hal ini menjadi modal penting bagi Persib untuk menghadapi jadwal padat di akhir musim dengan kondisi fisik yang lebih siap. Saat ini kami berada di sekitar 90%. Di pekan ini kami ingin kondisinya meningkat menjadi 100%. Lalu berikutnya kami berada dalam kondisi terbaik untuk menghadapi 9 pertandingan yang tersisa dan diawali dengan melawan Semen Padang. Tutupnya. Dengan kondisi yang semakin membaik, Persib optimis mampu menjaga performa dan bersaing di papan atas hingga akhir musim. Boyan Hodak yakin John Hartman beruntung bersama Timnas Indonesia. Kehadiran pelatih baru Timnas Indonesia jadi sorotan. Boyan Hodak menilai John Hartman punya peluang besar membawa keberuntungan sejak awal. Meski enggan berkomentar panjang, pelatih Persib itu memberikan sinyal positif terhadap masa depan Timnas di bawah arahan Hartman. Boyan Hodak menyebut bahwa pelatih baru sering membawa energi berbeda, terutama dalam membangun suasana tim dan kepercayaan pemain. Tidak, tapi lihat, pelatih baru ini akan beruntung, ujar Boyan Hodak. John Hartman akan memulai debutnya di FIFA Series 2026, sebuah momentum penting untuk menunjukkan kualitas kepelatihannya. Boyan Hodak menegaskan pentingnya hasil awal, karena akan mempengaruhi perjalanan tim dalam jangka panjang ke depan. Ini selalu penting bagi pelatih di awal, karena jika Anda memulai dengan hasil yang baik, maka akan lebih mudah untuk bekerja di setiap klub, seperti tim nasional ini, tegasnya. Momentum awal sering menjadi penentu. Kemenangan bisa menciptakan atmosfer positif dalam ruang ganti dan kepercayaan antar pemain. Sebaliknya, hasil buruk bisa menjadi tekanan tambahan yang membuat proses adaptasi pelatih baru menjadi lebih sulit. Dengan dukungan penuh publik, Timnas Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan momentum ini untuk meraih hasil maksimal. Kini semua mata tertuju pada debut John Hartman. Apakah mampu membawa keberuntungan seperti yang diyakini Boyan Hodak? Andrew Jong fokus bantu Persib juara, bukan jadi top scorer. Ambisi besar datang dari lini depan Persib. Andrew Jong menegaskan target utamanya bukan gelar individu, melainkan membawa tim menjadi juara musim ini. Striker asal Prancis tersebut tampil tajam sepanjang musim, namun ia memilih menempatkan kepentingan tim di atas pencapaian pribadi. Sejauh ini, Jong telah mencetak 15 gol dari 26 penampilan di Super League dan AFC Champions League 2 musim 2025-2026. Di kompetisi domestik, ia mengoleksi 10 gol, menjadikannya sebagai salah satu mesin gol yang diandalkan Persib musim ini. Meski berada di puncak daftar pencetak gol tim, Jong menilai statistik tersebut tidak berarti tanpa keberhasilan tim secara keseluruhan. Target saya adalah menjuarai liga. Saya tidak peduli menjadi pencetak gol terbanyak atau mencetak gol pribadi, kata Jong. Kontribusinya juga terlihat di level Asia, dengan 5 gol yang membantu Persib bersaing di AFC Champions League 2 musim ini. Namun bagi Jong, setiap gol adalah sarana untuk mencapai tujuan utama, yaitu kemenangan dan trofi bagi timnya. Saya hanya ingin meraih kemenangan di pertandingan dan menjuarai liga, tegas pemain bernomor punggung 90 tersebut. Komitmen tersebut menunjukkan mentalitas kolektif yang kuat, menjadi faktor penting dalam perjalanan Persib di papan atas klasemen.
Selain fokus pada pertandingan, Jong juga menikmati masa libur yang memberinya waktu untuk memulihkan kondisi fisik. Namun kini ia menegaskan bahwa masa istirahat telah usai dan fokus sepenuhnya kembali diarahkan pada kompetisi. Liburannya menyenangkan, kami menikmati masa libur tersebut, tapi sekarang kami telah kembali bekerja dan saya merasa senang bisa kembali lagi ke sini, ke lapangan, pungkasnya. Dengan ketajaman dan mentalitas seperti ini, Jong menjadi aset penting dalam upaya Persib mengamankan gelar musim ini. Kini tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi hingga akhir musim agar target juara benar-benar bisa terwujud.